Tapi jadinya kalian rajin ya. Ya semoga jangan sampai ada yang di DO ya. Semangat ya semua ya belajar ya. Oke, kita lanjutkan ke pokok materi pertemuan ke berapa ini? Kelima. Coba kita mengulang kembali di pertemuan sebelumnya. Itu kita berbicara terkait dengan pendekatan pendapatan ya. Di pendekatan pendapatan itu sendiri kalian udah tahu ya, secara teori ya, itu ada 4 ya. Ada 4 ini yang paling sederhana kita tahu direct ya, JIM, discounted cash flow ya. Kita masuk ke discounted cash flow, nanti kita ke residual. Sebenarnya kalau kalian baca di SPI, kalian udah baca SPI kan? Discounted cash flow itu sebenarnya kita bisa mengartikan sebagai model atau sebagai metode. Karena di sini dia sebagai metode di dalam pendekatan pendapatan ya. Hanya kadang teman-teman ada yang bingung bagaimana sih memposisikan diri discounted cash flow itu sebagai model keuangan atau sebagai metode penilaian. Kita meyakini itu, di sini kita akan membahasnya sebagai metode ya. Metode di dalam menentukan nilai dari suatu properti ya. Apakah semuanya nanti pakai metode model discounted cash flow seumpamanya? Itu dia posisinya sebagai model keuangan ya. Karena semua orang pasti memahami discounted cash flow ini sebagai model keuangan kan, di mana proyeksi, cash in, cash out, semuanya. Lantas di mana nanti yang membedakan antara discounted cash flow, residual, dan land development ya. Padahal sama-sama katanya pakai DCF. Posisinya pada suatu penempatan posisi sebagai teknik dan metode. Hanya walaupun dia posisinya sebagai metode dan teknik, kadang kita memposisikan discounted cash flow sebagai model keuangan pun dengan dengan mempertanyakan, kan sama-sama memposisikan diri cash in cash out semua, present value, setelah dijumlah dia jadi nilai. Umumnya kan begitu ya. Baik, nanti kalian dikenalkan dengan residual teknik, land development, sebenarnya sama posisinya ya. Secara teori pun dia kedudukannya sama, nanti hanya yang membedakan pada posisi teknik residualnya ya. Residualnya itu berdasarkan dari mana, maka itulah sebagai sumbernya. Oke, discounted cash flow di sini ya. Di pertemuan kita keempat, ketiga, kita udah mengenal namanya discounted cash flow sebagai metode di dalam melakukan penilaian dengan pendekatan pendapatan, di mana metode ini nilai objek penilaian didapatkan dengan mendiskontokan atau mengalihkan dengan diskon faktor tertentu rangkaian pendapatan yang akan datang menjadi nilai kini. Itu secara umum ya, secara umum untuk melakukan penilaian hotel dengan pendekatan pendapatan itu pasti metodenya adalah metode DCF ya. Oke. Jadi di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep yang dimaksud konsep tadi itu ya. Konsep metode discounted cash flow
situasi kondisi, ya, langkah dan tata cara perhitungan, simulasi soal, pembahasan metode discounted cash flow. Sebenarnya pada wilayah pembahasan itu yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada bagaimana membaca dari suatu data historis hingga dia kita buat sebagai data proyeksi. Itulah sederhananya di dalam melakukan pendekatan pendapatan ini. Tinggal bagaimana melakukan penyesuaian. Konsep dan metodenya ini sebenarnya gini, DCF atau dikenal juga dengan metode arus kas yang didiskonto, ya. Secara umum metode ini sangat mudah ya digunakan oleh teman-teman semua. Yang penting kalian punya data historis yang menunjukkan terhadap objek itu. Itu pentingnya. Arus kas dapat lebih memberikan gambaran suatu properti baik sekarang maupun yang akan datang dengan memperhatikan data masa lampau, ya. Masa lampau di sini maksudnya data-data historis itu, ya. Data historis yang harus kita yang harus kita kelola itu bagaimana nanti dilakukan penyesuaian pada saat tanggal penilaian. Seumpama nih, kita menilai SPBU seumpamanya. Ya. Data historisnya dia, ya, data historisnya dia menjual premium. Premium, apalagi itu ya, Pertalite, semuanya lah ya dijual. Ternyata pada saat kalian inspeksi, pada saat kalian tanggal penilaian, ternyata premium di sini sudah dihapus. Yang tersisa sisa Pertamax sama Petralite, ya. Petralite sama Pertamax, sedangkan yang di sini masih ada premium. Apakah dalam cash flow kita itu kita gunakan premium ini sebagai pendapatan dia, ya, pendapatan dia yang berkelanjutan. Idealnya ini sudah tidak dilakukan perhitungan lagi premium di sini. Karena kenapa? Kita lihat, kenapa tidak dilakukan perhitungan? Karena dia sudah melalui namanya titik evaluasi. Di dalam evaluasi dari Pertamina itu akan keluar istilahnya apa? Penilaian yang dari Pertamina. Penilaiannya apa? Ternyata premium tidak lagi diberikan kepada SPBU tersebut. Ketika kalian nanti menilai SPBU, ya, maka hal itu tidak lagi menjadi pendapatan yang tetap untuk premium tersebut. Jadi kita keluarkan dia, kita gantikan apa? Sesuai dengan pemberian izin yang terbaru, gitu. Sama kayak hotel umpamanya awalnya ada kamar, ya. Awalnya di situ ada kamar Presiden Suite umpamanya yang luasnya sekitar 60 meter persegi, ya, sampai 80, ya. Karena pasar di daerah situ sudah tidak menyerap okupansi dari Presiden Suite, akhirnya dia rubah menjadi menjadi standar. Maka pendapatannya dari Presiden Suite itu sudah tidak ada lagi pada tanggal penilaian. Makanya dipastikan dia diverifikasi di proyeksi kita. Apakah dia masih menjadi sumber dari pendapatan kita atau tidak. Dia masuk recurring atau tidak, ya. Proyeksi arus kas sangat penting dalam penilaian. Oleh karena itu perlu diperlukan prinsip antisipasi, penyesuaian keseluruhan data pasar, analisis data pasar secara cermat, data harus akurat, jangka waktu proyeksi dapat dianggap memenuhi
proyeksi arus kas umumnya 5 sampai 10 tahun ya. Ini untuk properti-properti yang menghasilkan pendapatan yang apa namanya? Yang perpetuity, yang continue sampai habis umur ekonomis dia. Tapi bagaimana kalau dia seumpamanya objek tersebut BOT? Maka kalau BOT ya cukupkan sampai dengan BOT-nya itu habis. Ya, nggak usah terlalu lama kita memproyeksikannya. Apa namanya? Nggak usah kita pikirkan idealnya dia cuma 10 tahun, enggak, atau 5 tahun proyeksi yang dibenarkan, tapi enggak ya. Kita lebih mengacu kepada apa namanya? Mengacu kepada sisa dia berapa tahun, ya. Maka itulah yang diproyeksikan untuk kasus-kasus BOT. Kalau dia proyek tersebut adalah proyek BOT. Harusnya ini dulu ya. Lantas bagaimana dengan nanti skema yang harus dilakukan di dalam melakukan analisis dari pendekatan pendapatan ini gitu. Maka skemanya ini sebenarnya sudah ya kemarin ya. Yang perlu kita lakukan dalam skema penyusunan proyeksi pendapatan ya. Review komprehensif kinerja masa lalu dia ya. Dari growth-nya, profitability-nya ya. Kalian coba cek dulu bagaimana posisi dia. Biasanya kalau kita mempertimbangkan itu, kalau kondisi normalnya seperti apa, growth ya. Yang kita baca itu growth-nya. Umpama nih, kalau saat ini kita akan membaca growth dari 2019, kalau untuk hotel tiba-tiba jomblang begini ya. Jomblang ke berapa? Minus sampai ya 90% umpamanya pendapatannya ya. Minus 90%, naik. Belum kembali kepada kondisi normal, maka kita perlu mempertimbangkan kondisi normal tersebut untuk growth-nya. Tapi coba kalian analisa berapa rata-ratanya sebelum melakukan penyesuaian, ya. Kalian nanti kalau sudah menjadi nilai, kalian akan tahu berapa persen sih profitability dari setiap properti yang kita nilai. Biasanya kalian akan 3 kali 4 kali sudah akan tahu nih, oh perbandingannya berapa persen sih NOI ya, NOI dengan pendapatannya gitu. Kalian harus belajar ngukur ini. Oh ternyata kalau hotel dari 20 sampai dengan 40 kondisi normal gitu ya. Oh kalau untuk mall biayanya ya 40%-nya lah. Berarti sisanya 60% itu sebagai NOI ya. Beda-beda tipe properti itu yang perlu kita perhatikan ya. Perbandingan antara biaya dan pendapatan bersedia kalian harus juga baca. Oke, review data pasar. Data pasar di sini maksudnya itu kita perlu membaca bagaimana
perbandingan antara ketika hotel umpamanya ya, kita nilai hotel, mungkin enggak kita memperoleh profitability untuk untuk pembanding. Ya, sulit ya kita ya. Yang bisa kita bandingkan adalah bagaimana data pasarnya itu berbicara terkait dengan harga sewa dia yang terpublish lah. Yang terpublish itu apa? Pada umumnya harga sewa, ya, service charge. Kita bandingkan aja di situ. Lantas kita tanya apa namanya? Kenaikan sewanya kita per berapa tahun, Pak? Gitu ya. Itulah yang perlu kita tanyakan, berapa tahun untuk kenaikan sewa nanti, target kenaikannya tahun keberapa setelah kita deal. Itu sistem wawancara kita ya dengan manajemen atau dengan marketing atau manajemen properti dia. Saya bayar SC itu apakah sudah flat, Pak, sampai dengan saya kontrak 5 tahun seumpamanya. Oh enggak, Pak, seumpamanya. Nanti kenaikannya mengikuti seumpamanya. Oh, mengikuti apa, Pak, kita, Pak, enaknya? Mengikuti pasar seumpamanya. Kalau begitu mengikuti pasar, perilaku pasar di situ kita nggak tahu kan. Paling serendah-rendahnya ya inflasi. Ya, kita lihat inflasi. Kalau pertanyaan lagi, review data pasar lingkungan usaha ini maksudnya kita mereview apa, mencari data yang sejenis dan sebanding dengan objek, ya. Kita lihat luas objek berapa, pembandingnya berapa, grade-nya apa, ya, atau bintangnya apa. Itu kita harus mencari secara detail bagaimana kesamaan dan perbedaan dari si objek itu, ya, kerjanya di bagaimana. Atau kalian bisa baca juga di Colliers, bagaimana pertumbuhan di daerah non CBD gitu ya. Yang CBD harga rata-rata berapa. Itu juga jadi pertimbangan teman-teman ketika harus mereview data si objek. Setelah kalian review, kalian analisa, maka dilakukanlah penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Apa yang menjadi pendapatan hari ini, ya? Apa yang menjadi pendapatannya? Itulah yang kita analisa. Ya, bagaimana pendapatannya, kenaikannya seperti apa, ya? Harga dasarnya bagaimana? Kalau kayak kondisi COVID ini mungkin tidak kita akan kembali ke pasar atau malah di bawah pasar. Ya, kita perhatikan itu. Bagaimana perilaku dari bisnis itu sendiri juga harus diperhatikan ya. Kalau kayak mall sekarang berapa sih okupansinya? 60, 60, 80, 70. Hampir mall pada saat ini itu okupansinya pasti di bawah 80%, ya. Coba lihat nanti risetnya sih siapa namanya, Colliers, risetnya JLL, ya. Coba kalian baca, kalian pelajarin bagaimana kondisi pasar properti di Indonesia, ya. Kembangkan ke asumsi dan skenario, bagaimana cara kalian nanti melakukan analisa, ya. Karena sifatnya di dalam discounted cash flow itu suatu prediksi, ya. Namanya suatu prediksi itu untuk menguatkan prediksi kita, maka kita sebutlah dia sebagai asumsi. Kenapa harus diasumsikan? Karena kita tidak tahu bagaimana nanti ke depannya, ya. Makanya kalian catatkan nanti, oh asumsi biaya kita segini di tahun pertama, oh asumsi harga dasar kita segini, kenaikan kita di sini. Itu asumsi. Untuk apa? Untuk mengamankan kalian bahwa kalian melakukan penilaian dengan pendapatan ini, semua skenario yang digunakan itu adalah suatu asumsi
yang mengacu kepada pasar dan historical. Bagaimana Pak kalau data historical dan pasarnya tidak sebanding umpamanya? Yang tidak sebanding seperti apa? Umpama pasar saat ini 300.000 per kamar ARR-nya. Tiba-tiba punya kita yang kita analisa itu harga dasarnya dia 900.000. Nah, ini kan ada tidak normal ya antara pasar dengan objek. Makanya kenapa ketika kita sebelum ke pasar ke inspeksi, kita harus mendapatkan data terlebih dahulu, karena data itulah yang mau kita verifikasi di lapangan, mau kita wawancara kesesuaian dengan pasar, ya. Setiap data analisa ini yang kalian olah nanti, itu kalian harus memperoleh dia sebelum kalian pergi ke inspeksi objek. Sebisa mungkin kalian berupaya itu untuk apa? Untuk membaca sisi laporan dari laba rugi dari properti tersebut, ya. Seperti apa kondisinya, masih dimungkinkan enggak? Seumpama dari 900 per room punyanya objek, pasar itu masih cuma mampu 300.000 gitu. Terus kenapa kita objek ini kenapa nilainya 900 sedangkan pasar 300? Oh, karena punya kita ini Pak sudah ada kontraktual umpamanya. Kontraktual dengan beberapa agent dari luar atau karena adanya apa namanya? Ruangan yang lebih besar, makanya kita lebih mahal, atau karena kita sudah include semua Pak, include apa aja, liburan ke Batu selama 3 hari, bebas masuk di semua wahana, itu 900 sudah include di situ. Nah, verifikasi itulah yang harus kita pastikan, ya. Setelah itu kita memproyeksikan dari pendapatan tersebut. Proyeksinya bagaimana? Proyeksinya mengacu kepada asumsi-asumsi yang kita gunakan dasarnya. Pada umumnya sama ya. Ketika kita melihat dari suatu pendekatan pendapatan ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu tujuannya adalah pendapatan bersih tadi ya. Analisis biaya, analisis pendapatan yang awalnya kita udah bahas ya. Apa yang termasuk pada biaya, bagaimana. Nah, yang di sini nih kita lebih menekankan kepada pendapatan bersih. Pendapatan bersihnya kita tentukan tingkat diskontonya. Kan kita udah bahas ya, arus kas bersih yang dimaksud adalah sebelum pajak ya. Sebelum pajak sama dengan diskon rate-nya juga tanpa pajak ya. Berarti data pasar kita pun, data pasar yang di atas nanti di harganya pun itu harga non pajak ya. Yang kita masukkan sebagai pendapatan sewa dia itu non pajak. Kenapa sih pajak dikeluarkan? Pajak itu bukan pendapatan bagi properti tersebut, itu pendapatan apa? Pembayaran orang lain yang dititipkan kepada kita, ya. Aduh, minum dulu ya kopinya ya. Konversi arus gas dengan diskonto sesuai dengan periode waktunya ya.
arus kasnya nanti di diskonto ya. Setelah itu kapitalisasi arus kas periode kekalnya. Ini disebut sebagai apa? Ayo disebut apa? Terminal kepret ya. Nilainya disebut apa? Disebut terminal value ya. Jumlah konversi arus kas setelah waktu spesifik periode kekalnya tadi, setelah proyeksi itu ini nanti nih. Dengan faktor diskonto sama ya, sama-sama di diskonto. Pendapatan bersihnya juga, potensi di akhirnya berapa, jumlah arus kas periode proyeksi kini dengan menjumlahkan pendapatan bersihnya dengan pendapatan apa per tweety-nya di jumlah ya. Pendapatan per tweety atau present value dari terminal value-nya ya. Present value dari pendapatan bersihnya. Oke. Ya, sama kayak gini lah ya. Ini ilustrasinya begini, sama-sama dijadikan kondisi pada saat ini. Setelah dijadiin kondisi pada saat ini, itulah nilai dari indikasi nilai dari suatu properti tersebut. Apakah properti tersebut sudah include mereknya, sudah include apa nama besar dari PT-nya, sumpama nih. Kalian udah dapat bisnis kan, penilaian bisnis kan? Halo? Semester ini juga, Pak. Udah jalan kan, Cap? Iya, Pak. Lah di sini inilah apakah sudah include di dalamnya merek dia, ya? Apakah sudah include apa namanya? Ada merek intangible lah istilahnya ya. Intangible value bagi aset tersebut sudah dikeluarkan apa belum gitu. Itu tinggal dikonfirmasi aja, lihat seberapa besar dia mempengaruhi terhadap okupansinya atau harganya. Itu juga diperhatikan. Kalau harganya sudah mengacu kepada pasar, idealnya intangible-nya itu sudah diperkecil, ya. Bukan tidak ada, tapi diperkecil. Kenapa begitu? Harga sudah ngacu ke pasar, okupansinya sudah ngacu ke pasar, kenaikannya juga sudah ngacu ke pasar. Kalau semuanya sudah terkonfirmasi di pasar, ya, berarti nilainya pun sudah pasti nilai pasar. Karena kenapa? Setiap inputan yang keluarnya dari pasar maka menghasilkan nilai pasar, terkecuali di dalam proyeksi tersebut ada yang tidak mengacu kepada pasar. Artinya permintaan dari pemberi tugas yang dimasukkan. Berarti dia bisa jadi bukan nilai pasar, bisa jadi dia nilai potensial, bisa jadi dia nilai investasi, ya. Tapi selama dia mengacunya kepada pasar, maka idealnya dia secara standar itu dia adalah nilainya nilai pasar. Ya, idealnya. Kok ngantuk sekali ya pagi ini ya? Apalagi kalian ya, tiap pagi begini terus. Ya, Pak. Oke, situasinya kapan sih sebenarnya discounted cash flow ini dimungkinkan digunakan ya? Di mana DCF metode ini dapat dilakukan pada objek yang proyeksi tingkat pendapatannya tidak stabil selama periode
pendapatan tertentu. Artinya apa? Dari properti tersebut kita tidak menemukan titik stabilnya. Makanya discounted cash flow ini kita gunakan, ya. Seperti yang kita bahas kemarin, siapa yang nanya ya? Pak, kapan kita tahu bahwa itu kita pakai metode DCF, pakai metode direct cap gitu ya. Ini itulah. Kalau kita masih tidak menemukan dari data historisnya itu tidak stabil, maka itu juga menentukan seberapa jauh kita akan melakukan proyeksinya. Ya. Kalau mau kita potong pasti rendah nilainya. Sejelek-jeleknya iman kalau sudah tidak bisa kita ke pendekatan biaya. Ya. Pendekatan pendapatan selama aset tersebut HBU, ya. HBU itu ngerti ya? Ayo apa HBU? Yes and best use, Pak. Has and best use itu apa sih yang menjadi kriteria dia? Ya apa? Initially visible, legally Mm-mm. permissible, Mm-mm. terus physically possible. Sama yang terakhir itu Productivity. productive. Maximally Oke. productive. Ketika properti itu tidak memenuhi prinsip dari HBU, ya, baru saja saya melakukan penilaian di Jakarta ya. Karena ini pembebasan lahan ya. Saya rasa nggak apa-apa lah saya ceritakan kepada kalian bahwa properti tersebut ya, kita menilai tadi yang saya ceritakan, kita menilainya SPBU. Ini beneran terjadi ya. Saya enggak bohong ya. SPBU harga tanah di situ sudah 30 jutaan ya. SPBU ini harga tanahnya 30 jutaan. Total biaya investasi sekitar ya 8 lah, 8 juta sampai 11 juta lah ya. Kalau di total investasinya sekitar 47 miliar ya. 47 miliar. SPBU ini kalau kita coba hitung ya, kita adalah trik-trik khusus untuk melakukan penilaian SPBU itu. Kita harus tahu berapa ton penjualan per hari ya. Penjualan per harinya kalau SPBU itu. Dia paling tinggi di angka 15 ton per hari. Nilainya pasti di antara ini ya. Ciri-cirinya kalau sampai 18 lah ya. Yang saya tahu sampai 18 ton per hari. Nilainya nggak bakalan jauh. Nilai SPBU ini ya, kalau kita pakai income, pasti di antara 20, 18 sampai 23 miliar ya. Saya baru mempraktekkan ini, ternyata benar ya. Barang yang sudah tidak has and best use itu memberikan potensi yang kecil. Biaya investasinya kalau kita menilainya pakai SPBU ya. Sebagai SPBU kasihan kan? Padahal harga tanahnya aja udah sekitar 40 berapa ya? Ya 40-an lah. 38 miliar. Sedangkan potensi income-nya dia perpetuity ya cuman 23 miliar. Kan rugi ya? Oh iya, ternyata suatu pengembangan di atas tanah tersebut jika dia sudah tidak has and best use, maka dia pendapatannya kemungkinan besar nilai dia dengan pendekatan pendapatan pasti akan berbeda dengan pendekatan biaya atau total investasinya. Pasti dia lebih kecil.
ya. Artinya apa? HBU itu sebagai prinsip ternyata benar. Benarnya di mana? Oh iya ya. Kalau dia sudah tidak memberikan penggunaan tertinggi dan terbaiknya atas tanah tersebut, ternyata nilainya lebih kecil daripada total investasinya. Pasti akan nanya, sebaiknya kita pakai pendekatan apa? Kalau sudah propertinya tidak asset based use, ya, pendekatan pendapatan tidak lagi menjadi rekomendasi. Atau bisa rekomendasi, artinya dia akan dikembangkan dengan potensi-potensi lainnya. Seperti apa? Oh, dikembangkan sebagai perkantoran, umpamanya. Oh, dikembangkan sebagai ruko, gitu ya. Itu adalah pilihan untuk asset based use-nya. Bagaimana dia akan memenuhi prinsip asset based use perlu kita analisa, ya. Kalau saya selama ini masih membandingkan total investasi dia dengan berapa income dia, ya. Makanya kondisi asset based use ini di dalam melakukan penilaian dengan pendekatan pendapatan untuk properti real, ya. Untuk properti hotel, mall itu perlu diperhatikan. Ya. Seumpama kalian akan melakukan penilaian terhadap Mall Casablanca seumpamanya. Kalian udah ke Jakarta kan, nge-mall semua kan. Lah pada saat kalian ke sana nanti kalian akan melihat, oh, okupansinya sudah bagus, data historisnya bagus, tinggal kalian list penyewa ini di mana. Itulah yang diverifikasi di laporan, ya. Penyewa ini di mana, penyewa ini di mana gitu. Kalian lihat nanti, oh, pendapatan dari kontraknya apa saja gitu. Ya. Itu kalian harus pastikan bagaimana kalian akan menentukan kesesuaian dengan pendekatan pendapatan dengan metode ini, ya. Nilai objek penilaian diperoleh melalui penjumlahan perkalian dari proyeksi pendapatan, ya, dengan tingkat diskonto hingga menjadi nilai saat ini. Itu secara konsep dasar dari pendekatan ini dan kapan digunakan, penggunaan yang tepatnya, ya. Sederhananya gitu. Ketika HBU dari properti tersebut sudah tercermin, maka tepat digunakan pendekatan pendapatan dengan metode discounted cash flow ini. Sebenarnya bukan cuma dengan metode ini, dengan metode yang lain pun begitu, ya. Kalau dia tidak asset based use, dia tidak bakalan memenuhi prinsip tersebut. Di dalam cash flow-nya pun tidak akan sebanding. Setelah saya wawancara selanjutnya, Pak, kenapa Bapak SPBU Bapak ini kan sudah tidak memberikan hasil yang optimum, ya Pak, ya? Saya nanya ke dia, Pak, dengan penjualan 15 ton per hari, Bapak mau beli enggak properti tersebut dengan harga 47 miliar atau 50 miliar? Apa jawab dia kira-kira? Jawabnya, buat apa saya beli, Pak, katanya. Kalau buat bisnis itu tidak menguntungkan buat kami. Terus untuk apa, Pak, pertimbangan Bapak investasi di sini 5 tahun yang lalu? Itu untuk apa kira-kira? Yo. Untuk prestis, Pak, katanya. Pantesan dia. Bagi kita seorang penilai, udah nggak HBU, ya. Kan bingung jadinya, bagaimana cara mengelola datanya ini biar masuk. Kita coba naik 200 kali lipat pun, ya,
2 kali lipat dari pendapatan dasar dia, itu belum ketemu. Ya, setelah kita wawancara ulang, pasca mau apa namanya? Pasca kita dapatkan semua data, kita wawancara, ternyata itulah. Ternyata dia ini memiliki SPBU di situ hanya untuk prestis dia, ya, sebagai perusahaan. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kita istirahat dulu ya. Kalian jangan mikir ujian tadi, soal tadi dulu. Istirahat dulu deh sebentar ya. Makan kalian. Berapa menit? Halo? Halo, halo. Hah? 10 menit. Berapa? 10. 10 menit ya? Ya, Pak. Oke, istirahat dulu. Ya sambil baca-baca lah soalnya. Kalau nggak makan. Oh, sambil ngemil kan, nggak makan kan? Bisa lihat lah soalnya. Oke ya? Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Halo? Ya kita lanjut ya. Masuk ke langkah dan tata cara perhitungan di dalam melakukan penilaian dengan metode DCF ini. Halo? Ya, Teman-teman dengar ya? Dengar, Pak. dengar, Dengar, Pak. Pak. Oke. Di dalam mengestimasi, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengestimasi pendapatan kotor potensial, termasuk pendapatan lainnya dari aset operasional dengan cara sebagai berikut. 1. A. Melakukan analisis pendapatan berdasar arus kas dari data historis sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Bagaimana kalau kurang dari 3 tahun? Apakah bisa kita menggunakan pendekatan pendapatan? Ayo, siapa yang jawab? Popi, coba. Boleh nggak, Pop? Kalau kita ini menilai suatu properti income producing property, padahal data historisnya masih kurang 3 tahun. Lebih baik yang udah 3 tahun aja, Pak. Gimana? Lebih baik kalau pakai yang pendapatan, pakai yang 3 tahun aja datanya. Kalau kurang gimana? Nggak dinilai? Mungkin bisa pakai yang lain, Pak. Metode yang lain. Pakai metode yang lain. Maksudnya metode yang lain gimana? Coba jelaskan dulu, Popi. Gimana? Metode yang lain maksudnya gimana itu, Popi? Ini Popi, Mbak, ini jarang ngomong ini. Ini baru pertama kayaknya. Kalau misal kayak pakai asumsi gitu, nggak bisa ya, Pak? Ya, itu bukan nanya, bukan ngejawab, kamu nanya ke saya berarti. Saya juga bingung, Pak, jawabnya gimana. Oke. Bagaimana jika datanya itu kurang? Ada yang mau jawab enggak? Viva. Eh, nggak bisa dipakai, Pak, datanya. Nggak bisa. Ternyata objek yang sedang kita nilai, data historisnya baru 2 tahun beroperasi. Apa yang harus kita lakukan?
Jenis asetnya apa? Kan gitu pertanyaan dulu. Ya kan? Jenis asetnya apa? Dia asetnya bersifat khusus apa tidak? Oh tidak, ini umum. Ya mall, apartemen, office gitu kan? Atau hotel yang umum yang masih bisa kita prediksi. Ya, sebaiknya kita pakai income idealnya. Cuman kalau ngelihat dari data historisnya kurang memberi gambaran atas objek, ya pertimbangkan juga pendekatan biaya kita gunakan. Kita coba RAB dia bagaimana? Kita lihat dulu, Pak, RAB-nya ada tidak gitu kan? Kita bisa dapat RAB realisasi enggak gitu. Kalau memang kita dapat RAB realisasi semuanya, kita coba kontrol dengan pendekatan biaya. Pendekatan biayanya berapa ininya nilainya? Oh, pendekatan income dan biaya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Berarti mana yang lebih kita yakinin? Kita yakinin tetap pendekatan pendapatan. Lantas data historisnya dari mana? Kita coba olah data historis yang minim itu kita sesuaikan dengan pasar. Pasar seperti apa kondisinya? Maksudnya pasar di sini kita berbicara bagaimana pengelolaan aset yang sama dengan objek itu, ya. Pernah nggak kita melakukan analisa sebelumnya? Coba kita lihat perilaku dia. Oh, ternyata hotel umpamanya. Kalau hotel pun okupansi maksimal berapa sih gitu ya. Data historisnya ada enggak gitu. Oh, idealnya pendapatan lainnya berapa sih gitu. MOD-nya berapa gitu. Itu yang harus kita pastikan. Data historisnya seperti apa. Kita wawancaranya agak detail ketika memang data historisnya hanya tersedia kurang dari 3 tahun. Bisnis plan-nya pun kita minta. Bisnis plan tahun ke depan seperti apa yang hendak akan dilakukan oleh manajemen. Itu yang akan menjadi pertimbangan. Oke ya, itu ya Pupi ya. Tetap kita gunakan pendekatan pendapatan itu dan kita coba juga analisa dengan pendekatan biayanya. Pendekatan biaya memberikan nilai berapa sih? Coba kita lihat. Karena kenapa? Kesesuaian dengan jenis properti dan pendekatan. Tapi lihat juga nanti tujuan dari penilaian itu untuk apa? Oh, ini untuk laporan keuangan. Laporan keuangan itu sebaiknya seperti apa? Apa saja yang harus diakomodir? Ya. Hal-hal yang seperti itu juga harus kita pertimbangkan. Sebentar ya, Pak Arijul nelpon. Halo, Assalamualaikum. Iya, lagi ngajar awak. Kita di mana? Nanti saya telepon ya. Di kantor. Itu dia terkait dengan data historis yang belum mencukupi. Walaupun belum mencukupi, tapi kita punya data historis lainnya yang kurang lebih sama dengan kelas dia, kita coba analisa dia sebagai data lainnya. Coba kita bandingkan bagaimana perilaku objek itu. Kalau saya menganalisanya begitu, kita coba data historis dari properti yang lain berbicaranya seperti apa. Perilaku umumnya akhirnya yang hendak kita gunakan. Kita baca juga bisnis plan dia seperti apa. Ya. Oh, dia targetnya nggak nyampe 100% kok. Cuman di 80 atau di 70 okupansinya kalau hotel. Oh, kalau perkantoran ini targetnya 90 nih bisnis plan-nya. Bagaimana dengan kondisi pasar? Ya. Oke ya, itu ya.
Melakukan normalisasi terhadap pendapatan yang bersifat tidak rutin. Ya. Bersifat tidak rutin di sini sudah saya jelaskan kemarin ya. Hal-hal pendapatan yang tidak rutin di dalam di dalam pendapatan kita perlu namanya normalisasi. Normalisasinya untuk apa? Biar di akhir nanti ada kesimpulan pendapatan ini. Bagaimana pendapatan lainnya ini yang tidak rutin ini? Seumpamanya, tahun ini ada, tahun depan tidak ada, atau dalam 1 tahun 1 kali. Kan bisa disesuaikan dengan pendapatan lainnya, bisa digabung gitu ya. Yang kedua, melakukan penyesuaian atas laporan keuangannya. Laporan keuangan di sini sebenarnya untuk penilaian hotel itu laporan laba ruginya saja biasanya yang kita lihat ya. Laporan laba ruginya seperti apa dia objek itu. Itulah yang kita gunakan. Oh, ini kita udah dapat nih kita untuk membaca laporan keuangan ini, coba kita analisa ya. Lah analisa dalam melakukan analisa proyeksi itu hal-hal apa yang diperhatikan? Satu, kondisi pasar, objek penilaian dan properti sejenis. Properti sejenisnya berbicaranya bagaimana? Ya. Kondisi pasar umumnya ya. Sumpama, objek itu ternyata pendapatan FMB-nya 2 kali lipat dari pendapatan roomnya. Itu bagaimana? Ayo. Kalau seumpama kondisinya seperti itu, coba kita normalisasi bagaimana bagaimana perilaku pasar umumnya. Umumnya seperti apa? Oh, ini data pasarnya segini, Pak, nggak nyampe dengan 2 kali lipat. Jadinya nanti nilai propertinya termasuk nilai lainnya ya, Pak ya. Lebih kepada pendapatan makanan, pendapatan restonya gitu kan. Ya, kalau udah pendapatan resto, apa yang membedakan nanti antara resto sama hotel? Coba kita analisa, verifikasi, tanya ketika nanti ketemu dengan owner atau dengan manajemen propertinya atau manajer pengelolanya ya. Yang kedua, tidak hanya berdasarkan kepada tren data historis ya. Data historis itu bisa jadi tren kita, cuman perlu adanya penyesuaian kembali ketika memang dibanding jauh dengan pasar ya. Data historisnya untuk yang tadi yang seperti saya jelaskan, data historisnya tidak cukup atau sudah cukup tapi dia melebihi dari kondisi pasar gitu atau kurang dari kondisi pasar. Idealnya berapa sih gitu kebutuhannya, bisa dilihat di data historis dia awal. Coba di awal bagaimana, kita coba baca tuh tertingginya bagaimana, kita baca-baca aja sih ya. Yang ketiga, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanahan, keamanan yang dapat mempengaruhi proyeksi ya. Hal-hal yang sifatnya politik, ekonomi ya, budaya, pertahanan biasanya itu juga akan mempengaruhi terhadap proyeksi kita. Contohnya kondisi saat COVID ini. Kondisi saat COVID ini ternyata berpengaruh terhadap okupansi, terhadap aktivitas properti komersial. Sebagian besar itu terdampak oleh adanya pandemi ini gitu. Bagaimana cara memproyeksikannya? Pada saat kita menilai, berarti harus ada asumsi yang digunakan, ya. Kita harus mempertimbangkan itu. Karena kenapa? Dia berpengaruh terhadap nilai dari suatu properti tersebut. Proyeksi pertumbuhan usaha, objek penilaian sesuai dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan dan kepentingan usahanya. Artinya apa? Dari setiap properti itu kita juga harus memproyeksikan pertumbuhan harga dan biayanya. Pertumbuhan harga dan biaya di sini akan dilihat sebagai bentuk dari pertumbuhan dari pendapatannya dan pertumbuhan dari biaya sama pendapatan nanti itu akan berpengaruh sama pendapatan bersedia berapa.
ya. Dari situ kita akan melihat proyeksinya sudah normal apa belum. Bagaimana kita tahu normal atau belum? Lihat data historisnya. Idealnya pengeluaran maksimal atau pendapatan bersih maksimal dari suatu properti itu berapa? Biasanya kita udah ngukur di situ ya. Setiap properti itu keukur di pengeluaran normal dia. Ya. 5. Membuat proyeksi selama sisa umur ekonomis yang diperhitungkan berdasarkan 1, 2 umur ekonomis dia tentang apa? Fasilitas produksi utama. Seumpamanya apa? Kalau kalian mau menilai kebun, ya, kebun itu pasti berdasarkan kepada umur ekonomis dia. Umur ekonomis dia berapa tahun? Oh, untuk sawit ya sekitar 24 tahun. Kita sudah berjalan berapa tahun? Setelah umur 24 tahun bagaimana? Ya direplanting, dibangun kembali, gitu ya. Tapi di akhir bagaimana caranya? Oh ya udah kita masukkan nilai tanah di akhir exit value ya. Terminal value-nya itu dimasukkan sebagai nilai sisa nanti, nilai sisa di akhir proyeksi. Ya. Sesuai hukum biasanya kalau umur proyeksi sesuai hukum ini kita melihatnya dia sebagai apa? Ayo. BOT. Perjanjian BOT-nya sampai berapa tahun? Udah sampai situ aja ya. Apabila terdapat umur ekonomis tak terhingga, maka proyeksi perlu mempertimbangkan nilai pertwiti dari pendapatan. Maka ketika dia sebagai properti pertwiti, maka kita mempertimbangkan berapa nilai akhir proyeksi kita. Kira-kira dia laku enggak seharga segitu gitu. Pasarnya ada enggak gitu ya. Yang ke membuat proyeksi pendapatan dengan cara mengalihkan proyeksi jumlah hasil produksi terhadap proyeksi harga jual hasil produk proyeksi ya. Proyeksi harga jual hasil produksi dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan tahun selanjutnya diperhitungkan tetap. Ini untuk beberapa kasus ya, ketika memang dalam proyeksinya itu kayak apa? SPBU itu marginnya itu tetap bisa berkurang ya, tergantung bagaimana manajemen dia. Kalau manajemennya tidak dikelola secara profesional maka marginnya akan turun. Tapi kalau dikelola secara profesional maka marginnya akan bertahan. Itu kalau SPBU ya. Oke. Teknik dalam analisis laporan keuangan ada common sense, time series, dan forecasting, rasio, cross selection. Ini sebagian besar ketika kita menggunakan data analisa itu kita akan melihat data historikalnya ya, secara horizontal dan vertikal. Biasanya sih kalau kayak hotel itu kita akan mengenal namanya data profit and loss. Itu sederhana kalau kita minta. Kalau sampai laporan keuangan gini-gini sebenarnya jarang kita pakai, tapi lebih kepada profit and loss-nya saja yang kita baca ya. Laba dan rugi secara common sense, time series kita akan mengelolanya dengan cara berwaktu ya, forecast. Ini kita juga akan melihat bagaimana biaya dia selama periode periode operasional ya. Biaya-biaya apa yang dikeluarkan, lihat perilakunya dia. Apakah dia tetap atau dia naik turun ya. Kita lihat tuh ya. Penjualan, analisis rasio ya. Pada umumnya kita ya sama lah. Ketika kalian ini udah dapat di bisnis ya. Halo? Belum. Belum ya. Biasanya ini di bisnis.
kalian akan melihat analisis ya, manajemen bagaimana melihatnya. Cuman nanti yang diperhatikan itu kewajarannya, hubungan kewajaran dia ya, pendapatan bersih dan biayanya ya. Wajar enggak dibandingkan dengan aset lainnya kalau kita mau melihat apa profit dia ya. Kita lihat itu berapa dia perbandingannya ya. Sama kewajaran rasionya pun sebenarnya kalau untuk properti kita jarang menggunakan sedetail ini. Biasanya kita mengacunya kepada rasio apa? Ayo, common sense aja, vertikal sama horizontal. Kita analisis, biasanya time series itu kan kalau dia datanya lengkap ya. Makanya tadi saya cerita penilai itu ya apa, data historisnya ya cuma 1 tahun, tiba-tiba disuruh nilai. Pak, kalau nilai saya ini dinilai dengan income, dengan biaya, ya rendah sekali lah Pak. Karena Bapak kan nggak mempertimbangkan berapa biaya untuk mengurus lainnya, ya kan? Kayak pertimbangan bisnis dia, itu tidak diakomodir di dalam pendekatan biaya. Kenapa pendekatan biaya itu banyak dikritik oleh para akademisi penilai, ya? Karena kenapa? Karena tidak mempertimbangkan risiko investasi. Padahal dia ada kerugian dong dari setiap dana yang dia investasikan. Ketika investasi itu gagal, itu tidak dipertimbangkan di dalam pendekatan biaya. Tiba-tiba pendekatan biaya melihat, oh ini barang jadi nih, barang jadi ini ya berapa nilainya. Nah itu yang nggak setuju dari pandangan seorang investor, ya. Berapa biaya produksi dia, itulah nilai bagi dia. Bagaimana resiko bisnis dia, bagaimana keuntungan yang diharapkan dia, kan nggak diakomodir di dalam pendekatan biaya umumnya. Tetapi pasca tahun 19, ya sebenarnya kritik itu dimulai dari tahun 1932 ya. Cuman sampai saat ini negara-negara berkembang udah beda, terkecuali Indonesia. Indonesia itu coba memasukkan namanya insentif kewirausahaan sama insentif profit insentif untuk mengakomodir waktu seorang pengusaha itu yang diberikan ya untuk berinvestasi. Artinya apa? Faktor-faktor produksi di dalam teori ekonomi itu dipertimbangkan secara keseluruhan. Oke. Kalau ini lebih kepada bisnis ya. Cuman kurang lebih sama juga. Kalian perlu mempertimbangkan itu. Nanti di dalam penilaian bisnis kalian akan mendapatkan itu ya. Berapa hal yang penting. Ya ada yang terkaitan lah. Cuman nggak semua di dalam penilaian bisnis itu diakomodir oleh di dalam pendekatan pendapatan properti ya. Discounted cash flow sebenarnya utamanya itu di present value-nya ya. Present value, net present value di sini ini sebagai metode, berarti kalau lebih kecil. Bukan itu yang dimaksud di sini di dalam discounted cash flow untuk penilaian properti. Tapi berapa nilai sisa dia ya. Nilai saat ini dari potensi pendapatan itu berapa. Itulah yang menjadi analisa kita untuk kita justifikasi bahwa nilai propertinya itu segini ya, dari pendapatan bersih ya yang sudah di present value kan itu, maka itulah nilai dari properti tersebut. IRR-nya apakah bagaimana, boleh enggak di dalam metode discounted cash flow ini kita memperhitungkan IRR? Boleh-boleh aja sebenarnya ya. Untuk mengukur IRR, oh saya mau menghitung nih berapa biaya investasi dia, ya kita harus mendapatkan informasi itu kan akhirnya kan, berapa biaya investasinya, berapa
nilai tanahnya. Dari nilai total itu kita pertimbangkan sebagai nilai dia berapa IRR-nya, biasanya gitu. Namun jarang kita peroleh data informasi yang seperti itu, ya. Apakah seorang penilai tidak boleh melakukan penilaian ketika semua data tidak diperoleh? Selama diperbolehkan untuk menggunakan data asumsi khusus oleh pemberi tugas, penilai itu bisa, apalagi dalam bentuk kajian, itu sangat dimungkinkan, ya. Ini udahlah, kalian udah ngerti kan bagaimana mendiskonto, ya, net present value, apa namanya, ini udah kan ya, net present value. Kalau ini sebenarnya mau melihat NPV-nya. NPV yang dimaksud di situ tadi di dalam analisa keuangan. Di dalam analisa keuangan itu pasti dia berbeda, ya. Investasi awal, umur proyeksi, ya lengkap lah ya untuk melihat NPV dia. Tapi biasanya penilai tidak sampai ke wilayah situ ya. NPV semua itu ya cuman digunain, cuman buat ngontrol aja, nggak sampai kepada analisa realnya berapa gitu. Oh ini positif, ini negatif NPV-nya. Nanti kalau itu ada namanya di analisis HBU-nya, ya. Analisis HBU itu pasti akan melihat itu, mana NPV yang terbesar, itulah yang menggambarkan secara keuangan sebagai asset base use-nya, ya. IRR biasanya sih IRR kita nyoba otak-atik aja sih buat ngontrol bener enggak sih apa namanya proyeksi kita sudah menggambarkan pasar belum ya gitu. Itu kalau seorang praktisi, tapi kalau seorang akademisi beda lagi kan melihatnya. Itu hal yang penting untuk kita analisa. Kalau kita menganalisanya sampai ke situ, itu kan detail istilahnya. Kalaupun detail, kita itu punya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, ya. Ini untuk menghitung IRR-nya berapa, itu kan di akhir ya. Biasanya kalau mau menghitung IRR ini di analisis investasi, ya, analisis investasi dia itu berapa, ya. Maka itulah yang harus dipertimbangkan dalam analisis penilaian properti. Tapi kalau menilai propertinya enggak digunakan ya. Tapi sebagai pengetahuan dasar itu ada di kalian, di teman-teman ada semua ya. NPV-nya berapa, nilai saat ininya berapa. Ini lebih ke penilaian properti. Nah, coba kita bahas ini ya. Ada pertanyaan enggak dari teman-teman? Ini matematika penilaian forecasting. Ini saya dapatkan di UGM. Nanti coba kalian ini ya. Ini saya biasanya kalau ditanya klien pakai teknik peramalan seperti apa, saya pakai teknik peramalan ini. Ini biasanya cukup ampuh ya untuk membaca data historis itu. Kalian udah ada ini ya, penilaian bisnis paling. Ternyata yang kita pelajarin itu dalam melakukan proyeksi ada metode-metode atau teknik yang dilakukan, ya. Prop 3 ini adalah
profesor apa keuangan statistika dia yang muda di UGM ya. Ini untuk melakukan proyeksi. Jadi di proyeksi-proyeksi ini ada teorinya. Mau pakai yang mana aja itu boleh ya. Teman-teman nanti ketika di pekerjaan teknik teknik peramalannya seperti apa yang ibu gunakan umpamanya. Kasih tahu aja teknik yang mana aja yang kalian gunakan ya. Tergantung kepada data yang kita punya ya nanti ya analisisnya. Kalau di income itu sebenarnya kalian cukup konsentrasi di NPV ya. NPV terbesar berapa gitu. Kalau motifnya investasi pasti di IRR-nya. Cuman di dalam melakukan penilaian sebenarnya kita nggak memerhatikan IRR-nya berapa, ininya berapa ya. Cuman untuk mengetahui aja bagaimana investasi properti itu dilakukan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini beberapa soal ya. Coba belum saya ganti ternyata Januari. Dilakukan penilaian pada tahun 2021 bulan Januari tanggal 2. Total luas lantai yang disewakan 5.000. Ini masuk DCF ya. Ada pertanyaan enggak tentang teorinya? Halo? Dengan tingkat hunian 50%, harga sewa pada tahun penilaian sebesar 180 per meter persegi. Biaya operasional pada tahun penilaian 30% ya biaya operasionalnya dari pendapatan kotornya. Tingkat kapitalisasi 9 ya, tingkat diskontonya 14. Ditanyakan hitung indikasi nilai properti dengan metode DCF. Halo? Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, di sini kita tahu bahwa gedung tersebut ya biaya operasionalnya sekitar 30%. Ya. 30%, tingkat kapitalisasinya 9. Ini gedung perkantoran ya. Tingkat diskontonya 14. Tuh. Syaratnya apa asumsinya? Pertama, proyeksi periode spesifiknya 5 tahun ya. Proyeksi periode kekal setelah 5 tahun. Oke. Dilakukan proyeksi pada tingkat hunian ya dan harga sewa yang berbeda-beda selama periode spesifik. Dilakukan proyeksi pada luas lantai tersewa, biaya operasional yang tetap selama periode spesifiknya. Artinya apa? Ketika kita melihat proyeksi-proyeksi yang ada ya dari suatu properti itu, yang perlu kita perhatikan sampai kapan dia akan dilakukan penilaian. Kadang waktu penilaian ini pun dia berpengaruh ya. Tingkat huniannya naik ya. Ini dari mana naiknya? Dari suatu asumsi ya. Udah dapat ini?
Coba ketika terminal value-nya tambah kecil, nilai properti itu tambah besar apa tambah kecil? Halo? Halo, Mbak Yu? Halo, Nyonya? Halo? Iya, Pak. Heeh. Terminal value itu kalau tambah kecil nilainya kira-kira tambah kecil apa tambah besar? Tambah besar bukan, Pak? Tambah besar ya. Kalau diskon rate-nya tambah besar, nilainya semakin kecil apa semakin besar? Halo? Makin kecil ya, Pak. Nilainya ya. Oke. Kayak gini ya. Ini kalau semakin kecil, tuh nilainya naik kan? Tuh, ya kan? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nih, seumpama terminal kapitalisasinya 5, nilainya jadi 90 M. Coba kalau 9, dia cuma 57. Ya. Coba kita asumsikan terminal value-nya 18. Apa diskon rate-nya? Nilainya berapa? Oh, enggak ngeling ini. Mohon maaf, Pak, menyala. Hmm? Izin mengingatkan untuk menutup portal, Pak. Oh iya ya, Iya, absensinya, Pak. telat ya. Nah, ternyata dia berpengaruh terbalik ya dengan terminal value. Kalau dia semakin kecil, maka nilainya semakin kecil ini. Kalau semakin besar, maka semakin kecil nilainya. Oke ya. Hadir semua? Iya, Pak, hadir semua. Ada yang tidur? Nggak ada, Banyak. Pak. Berapa? Berapa orang yo yang tidur? Afifa hadir. Cepat ya. Hadir, Pak. Iya, Pak. Anastasia, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Aprilio, Hadir, Pak. Audia, Hadir, Pak. Cynthia, Hadir, Pak. Faharul Ruziza, Fasa. Hadir, Pak. Fahrul belum ya? Ganggas, Ghazali. Ganggas ada? Ini kamar mandi apa kemana? Dua orang ya. Ghazali, Fahrul Riza ada, Pak. hah? Fahrul Riza ada di Zoom. Ghazali Imam Mahmudi, Guru Aryo Santoso, Hadir, Pak. Aninditya Okta Hadir, Dina, Pak. Hadir, Pak. Helmi, Hadir, Pak. Masruro, Hadir, Pak. Maulana Ramana, Hadir, Pak. Muhammad Isran, Hadir, Pak. Muhammad Ainun, Hadir, Pak. Muhammad Khalidafa, Hadir, Pak. Muhammad Wahyu, Hadir, Pak. Nadifa, Hadir, Pak. Novanto, Hadir, Pak. Kopi, Rimawan, Hadir, Pak. Randa, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Firdaus, Pak. Satrio, Hadir, Pak. Vindi, Hadir, Pak. Yonatan. Hadir, Pak. Mohon maaf Pak, tadi saya hadir, tadi minum saya. Oh,
Siapa? Ganggas. Gangga. Pak Riza, Hadir, Pak. hadir ya. Oke, hadir semua ya. Tugas yang saya sampaikan tadi itu coba kalian kerjakan. Kan sudah sampai ke DCF ya. Kalau ke DCF harusnya sudah bisa mengerjakan itu. Ya. Halo. Iya, Pak. Harusnya sudah bisa ya mengerjakan itu ya. Ini nanti saya kirim ini Excelnya. Halo. Pertemuan keempat kemarin ada latihan ya? Ada, Pak, dari soal tahun kemarin. Nanti saya kirim ya semua ya. Baik, Pak. Itu punyanya si siapa yang dua? Beta sama Rispri rate-nya ya yang salah ya. Pasa sama itu ya, Anissa ya. Ya, Pak. Tapi udah ngerti ya yang lain ya. Menentukan diskon rate ya. Halo. Iya, Pak, sudah, Pak. Oh, kalau sudah berarti kita tunggu tuh tulisannya nanti alur pengerjaannya. Belum kan? Udah dikumpulin, Viva? Sudah, Pak. Di drive yang kemarin sudah Itu beserta Excel apa alur ini? pengerjaannya. Sebentar, Pak. Itu Excel dan Word, Pak. Oh, Excel sama Word ya. Oke, oke. Viva ngirimnya kemana ya? Saya lupa itu. Kemarin udah tak download kayaknya. Saya lupa naruh saya. Dan nomor Bapak yang satunya, Pak. Nomor Ini sudah satunya saya ya, kirim yang lagi. 887 ya. Iya, Pak. Oke, oke. Oke ya. Berarti evaluasinya tadi punyanya si Anissa sama yang nggak normal maksud saya. Kalau yang lain normal ini. Oke ya, nanti saya baca lagi. Tugasnya udah ngerti? Ada yang mau ditanyain tugasnya? Halo? Izin, Pak. Izin mau tanya, Pak. Mm-mm. Rumus okupansi rate apa, Pak? Rumus? Okupansi rate. Ya tadi aja pakai rata-rata gitu. Oh, Kalian coba asumsi lah pakai ininya kalian coba. baik, Pak. Kalau rumusnya itu kalian pakai market share analysis namanya. Kalau di bukunya siapa itu? Rasmore. Ya, pakai penetrasi, pakai ini. Tapi cara buatnya aja udah pusing ya. Saya juga nyontoh. Tapi itu turunan dari ilmu ekonomi sebenarnya. Ini udah ke absen belum ya? Oke. Ada pertanyaan yang lain lagi? Izin, Pak. Mm-mm. Kalau biaya perbaikan gedung itu masuk ke biaya operasional juga apa enggak, Pak? Biaya perbaikan. Iya, Pak. Biaya perbaikan maintenance itu. Jadi nggak masuk ke biaya operasional itunya. Masuk. Masuk, Pak. Masuk di maintenance. Baik, Pak. Masuk ya.
Nanti ini tak kasih nih pembahasan soal DCF. Pertemuan berapa ini? 5 ya? Iya Pak, pertemuan 5. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah bagus. Angkanya selisih berapa sih? Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Nggak ada ya yang mau ditanyakan ya? Halo mas-mas, mbak-mbak yang cakep, yang cantik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ya, tadi saya meeting sebentar. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Habis ini ada kelas lagi? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, saya mohon maaf ya karena harus geser waktunya, nyita waktu kalian ya, karena kemarin saya sedang ikut pendidikan. Saya ada kewajiban sama kayak kali teman-teman semua. Kewajiban saya itu apa? Sebagai seorang profesional itu saya juga wajib tiap tahun itu ada namanya pendidikan wajib, ada namanya pendidikan untuk apa? Mendapatkan speedy point minimal 30 SKP ya. Itu juga harus saya penuhi untuk menunjang profesi keprofesian saya sebagai seorang penilai publik. Itu saya harus melakukan pelatihan-pelatihan terus-menerus ya. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman semua harus menggeser waktunya. Terima kasih atas kesediaannya ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat buat teman-teman semua yang bikin sakit hati. Terima kasih dari saya atas pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Iya, Pak. Oke. Selamat makan semua. Pasti kelaparan. Udah ya. Sehat selalu ya.